hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu hari ini? Saya berharap kita semua luar biasa. Ya. Setiap anak yang pergi ke sekolah selalu mengharapkan untuk menjadi yang lebih baik. Orang pergi ke sekolah, mereka menyiapkan
sarapan, menyiapkan pakaian, menyiapkan buku-buku, menyiapkan sepatu, tas. Orang tua memberikan setiap yang terbaik bagi anak-anaknya yang akan pergi ke sekolah, dengan harapan supaya anak ini bisa menjadi lebih baik, anak ini bisa menjadi lebih pintar, dan anak ini yang sangat terutama bisa lulus tepat pada waktunya. Saudara, jika saudara merenungkan, begitu pula dengan perasaan Bapa kita yang di surga. Bapa ingin kita belajar dan menjadi lebih baik. Bapa ingin kita belajar tentang kebenaran, dan suatu saat nanti kita akan menjadi pengajar yang bisa mengajar orang lain. Kita bukan hanya terus menjadi murid di sekolah, tapi kita akan next level, naik kelas. Kita akan mengikuti ujian dan kita harus mendapatkan nilai yang baik. Jikalau seorang murid ketika ujian tidak mendapatkan nilai yang baik, maka dia bisa tidak lulus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus berkata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini adalah perintah bagi setiap murid-murid Tuhan Yesus. Ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus. Ini adalah pesan terakhir, amanat agung. Saudara tahu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum engkau pergi, engkau harus diisi dulu. Engkau harus belajar menjadi murid, kemudian menjadi orang yang diutus, dan kemudian di ayat 20 Yesus berkata, "Dan ajarlah mereka." Artinya apa? Ketika engkau mau mengajarkan seseorang, engkau harus tahu dulu. Engkau harus menjadi murid dulu. Engkau harus belajar dulu. Engkau harus mengerti, baru engkau bisa mengajari orang lain. Buka dengan saya Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. "Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Dari pembacaan Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, ada 3 hal yang kita perlu belajar dari orang-orang Ibrani saat itu. Yang pertama, jika kita mau menjadi murid yang baik, kita harus menghindari di ayat 11, "Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan." Sebenarnya apa arti ayat ini? Saya melihat di terjemahan King James Version, di dalam bahasa Inggris, di dalam kata lamban itu dipakai kata dull. Apa artinya? Tumpul, tidak tajam. Jika sebuah pisau dia tumpul, tidak tajam, dia tidak dapat memotong. Artinya dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kenapa? Orang yang lamban dalam hal mendengar, dia tidak bisa menjadi murid yang baik, karena sebenarnya dia tidak berminat untuk mendengarkan. Dia tidak mempunyai minat.
Saudara, apakah ada di antara saudara yang mempunyai mata pelajaran yang tidak diminati? Ya, saya tahu itu pasti matematika. Ketika seseorang tidak mempunyai minat di dalam pelajaran yang tidak dia sukai, maka mau guru mau kasih belajar bagaimanapun, dia akan cuma ngangguk-ngangguk aja, seakan-akan dia tahu, tapi sebenarnya itu tidak masuk di dalam otak. Dan ketika ujian, dia akan mencari cara untuk menjawab dengan caranya. Dia akan nyontek mungkin, dia akan minta bantuan temannya. Karena apa? Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti karena dia telah lamban dalam hal mendengarkan. Tidak mempunyai minat membuat kita lamban dalam hal mendengarkan. Orang-orang Ibrani di saat itu diperingatkan supaya menghentikan perilaku ini, lamban mendengar. Kau tidak bisa lamban mendengar. Jikalau engkau menjadi murid yang baik, engkau harus belajar untuk mendengarkan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, apakah sesuai dengan pemikiranmu, kebenaran tetaplah kebenaran. Ketika Tuhan menyampaikan firman, Tuhan memberikan firman itu di dalam hatimu, engkau harus mendengarkan supaya engkau menjadi murid yang baik. Yang kedua, pada ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Malu sekali kita kalau kita bersama-sama belajar dengan teman kita, dan kemudian pada saat kenaikan kelas kita tertinggal kelas. Saudara, ayat ini ketika saya membacanya, saya melihat bahwa kalau kita menjadi murid yang seperti ini, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita sudah menjadi pengajar. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kita masih terus menjadi murid. Kita masih terus belajar, diajar. Sekolah yang seharusnya 4 tahun selesai, dimolorkan sampai 8 tahun baru selesai. Seharusnya kamu sudah lulus. Seharusnya kamu sudah mengajari orang lain. Seharusnya kamu sudah dewasa. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Jikalau itu terjadi kepada anak saya, betapa saya sebagai orang tua sangat marah dan merasa malu. Anak saya ini main-main, menjadi murid yang tidak baik. Matius 28, pesan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudara, Anda mau sampai di situ, Anda tidak mau belajar, Anda tidak akan bisa mengajari orang lain. Anda tidak akan berfungsi sebagai murid-murid Yesus. Anda tidak akan bisa menyelesaikan pesan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Pernahkah kita memikirkan apa yang dirasakan Bapa? Seharusnya kita sudah dewasa, tetapi kita tidak memiliki tanggung jawab akan hidup ini. Saudara, menjadi tua itu pasti. Setiap tahun kita merayakan ulang tahun. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu keputusan. Tanpa keputusanmu, engkau tidak akan bisa menjadi dewasa. Engkau tidak akan bisa menjadi dewasa dalam sekejap. Harus ada keputusan yang engkau ambil di dalam dirimu, di dalam hatimu, untuk komitmen, ya, saya mau berubah. Saya tidak mau main-main. Saya mau berubah. Orang dewasa itu selalu memiliki inisiatif untuk berusaha mencari makan sendiri. Di zaman sekarang ini, saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami pemurnian hati. Bagaimana dengan engkau? Hari-hari ini apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan dengan apa adanya?
Apakah engkau bisa mencari Tuhan tanpa dorongan dari gembala LC-mu, tanpa dorongan dari orang tuamu? Atau engkau mengasihi Tuhan karena ada apanya? Karena engkau ingin sesuatu dari Tuhan, karena engkau berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan. Karena itu engkau mencari Tuhan. Hari-hari ini kita sedang mengalami pemurnian. Semua orang, tidak ada terkecuali. Karena itu, mari ditinjau dari sudut waktu. Apakah saat ini engkau sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi engkau masih tetap memerlukan susu? Yang ketiga, apa saja yang perlu kita hindari untuk menjadi seorang murid yang baik? Di ayat 13 berbunyi demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bagaimana kita dapat memahami ajaran tentang kebenaran jikalau kita tidak pernah mau belajar? Belajar itu penting. Di dalam setiap hal dalam hidupmu, apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus belajar. Engkau harus mengolahnya di dalam hati dan pikiranmu, supaya setiap kejadian itu menjadi pelajaran bagi hidupmu. Engkau tidak akan melakukan sesuatu yang salah lagi. Engkau tidak akan melakukan sesuatu yang tidak benar lagi, tapi engkau akan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus menyuruh kita belajar dari Tuhan Yesus. Setiap ajaran tentang kebenaran ada di dalam Alkitab. Apakah hari-hari ini engkau masih setia dengan pembacaan Alkitabmu? Apakah hari-hari ini engkau mulai kendur? Atau engkau sudah tidak sama sekali lagi membaca Alkitab? Setiap ajaran tentang kebenaran, semuanya ada di dalam Alkitab. Jikalau kita mau menjadi murid yang baik, belajarlah daripada Yesus. Belajarlah daripada Yesus. Kebenaran bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk direnungkan dan dilakukan. Baru kebenaran itu memiliki kuasa, memiliki power. Selama kita hanya membacanya, kita tidak merenungkan, kita tidak belajar, kita tidak melakukan, maka kebenaran itu tidak akan berkuasa di dalam engkau. Kita tidak akan pernah memahami, mengerti apa itu kebenaran, jikalau kita tidak pernah melakukan. Saya tekankan lagi, kebenaran itu bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk direnungkan dan dilakukan. Lakukan kebenaran, maka engkau akan melihat bahwa kebenaran itu akan mempunyai kuasa di dalam hidupmu. Ayat ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras untuk orang dewasa, ya, bukan untuk anak kecil. Jika hari ini engkau ditegur sedikit, engkau sudah marah. Jika hari ini untuk baca Alkitab saja engkau harus didorong-dorong, untuk berdoa saja engkau harus disuruh-suruh, berarti engkau masih memerlukan susu.
makanan kerasannya untuk orang dewasa yang memiliki panca indera yang terlatih. Saya berharap bahwa kita semua bukan hanya menjadi murid. Gereja Krom ada karena kita semua mau belajar. Kita yang dari mulanya tidak tahu apa-apa, kita mau belajar. Dan kita akan mengerti sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Kita akan mengalami progres dari menjadi murid, kemudian menjadi pengajar. Jangan buang-buang waktumu. Jangan buang-buang waktu yang sudah Tuhan berikan hari-hari ini. Belajarlah. Jangan lamban dalam hal mendengar. Jangan lamban dalam hal mendengar. Saya berharap lewat pembacaan firman ini, kita semua mengerti dan mulai bertumbuh dari menjadi murid dan kemudian menjadi pengajar. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal dalam hal lambat mendengar, di dalam waktu yang kita buang dengan sia-sia, ataupun kita tidak banyak memahami tentang ajaran kebenaran karena tidak mau belajar. Mari kita buang, mari kita buang. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, supaya pada waktunya engkau menjadi pengajar dan engkau bisa mengajarkan lagi apa yang sudah engkau terima saat ini. Kiranya firman di hari ini membuat kita semakin mengerti hati Tuhan, semakin mengerti hati Bapa, supaya kita mau berubah menjadi dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mengaku bahwa kami sudah banyak berbuat salah kepada Engkau. Kami sudah banyak mengecewakan hati-Mu. Walaupun Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Bapa, kami minta tuntunan-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, kami mengerti isi hati-Mu, dan kami belajar, kami berubah menjadi lebih baik. Seperti seorang murid yang pergi ke sekolah dan belajar dengan tekun, dan pada waktunya mendapatkan nilai yang baik dan lulus tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau untuk menjadi murid yang baik. Kami mau untuk belajar tentang kebenaran-Mu, dan pada waktunya kami berfungsi sebagaimana yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Ajari kami, berikan kami tuntunan-Mu Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau tetap yang terutama dalam hidup kami. Engkau tetap yang terutama di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 1 minggu yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah nama-Mu yang kami agungkan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami puji dan kami sembah di dalam hari-hari kami. Kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin langkah kami, pimpin roh dan jiwa kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.